Kembali di video ini. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lalat dan lebah. Oke, bagaimana lalat menggunakan matanya dan bagaimana pula lebah menggunakan matanya. Sekilas kita ketahui bahwasanya lalat identik dengan lingkungan yang kotor. Oke, di mana ada yang kotor maka lalat akan ada. Mereka akan berkerumun, oke, datang beramai-ramai lalu menghinggapi satu tempat, misalnya daging atau juga bangkai atau juga kotoran tempat sampah dan lain-lain. Sebaliknya, lebah itu cenderung berada di tempat yang bersih. Semisal ada taman bunga, maka lebah bisa hinggap di sana. Fungsinya apa? Untuk mencari madu. Nah, misalnya mereka juga akan berada di atas pohon lalu membentuk sarang dan mereka akan menghasilkan madu. Nah, hubungannya ke sifat manusia bagaimana? Lalat yang menggunakan matanya hanya untuk mendeteksi yang kotor, tentu sekali kehidupannya penuh dengan kekotoran. Manusia juga seperti itu. Jika pola pikirnya hanya difungsikan untuk mendeteksi yang buruk saja, maka lalat tadi yang memiliki karakteristik tadi itu, sifat itu tadi pasti ada di dalam sifat manusia. Nah, lalat mereka berkumpul, yang mereka hasilkan apa? Adalah belatung, bangkai, kuman, dan lain-lain. Manusia juga demikian. Antara manusia yang memiliki sifat yang negatif, matanya hanya bisa melihat yang negatif, maka dia bertemu dengan temannya yang memiliki pola pikir yang sama atau cara pandang yang sama, mereka akan mengkombinasikannya dan menghasilkan juga hal-hal yang buruk. Sebaiknya madu tadi atau juga lebah, lebah yang menghasilkan madu tadi, jika mereka ini berkumpul, mereka akan membentuk satu sarang dan lama-kelamaan mereka akan menghasilkan madu. Madu itu rasanya manis dan sangat bermanfaat. Kehidupan manusia juga tidak lepas dari karakteristik demikian. Manusia ada yang memiliki karakter di mana penilaiannya hanya yang negatif saja kepada orang lain, sementara ada juga manusia memiliki karakteristik mereka senantiasa berpikiran positif terhadap orang lain. Jika Anda bertemu dengan orang yang berpikiran positif, jika Anda berpikiran positif, pastinya hal yang Anda dapatkan adalah hal yang positif. Namun jika Anda adalah orang yang selalu menilai orang lain adalah negatif, maka ketika Anda bergabung dengan orang yang memiliki karakter yang sama dengan Anda, maka yang kalian hasilkan juga adalah hal-hal yang negatif. Lalat, yang identik dengan kekotoran, yang identik dengan hal-hal yang jorok, yang identik dengan belatung tadi, ini merupakan representasi sifat manusia di mana manusia sering sekali berkumpul, mereka membicarakan si A, si B, si C, menyebarkan gosip dan lain-lain, maka yang menghasilkannya adalah suatu ketidakpantasan, ketidakbenaran atau ketidakbaikan. Nah, jika Anda tidak ingin menjadi seperti lalat tadi atau mengadopsi karakteristik dari lalat tadi, sebaiknya memang Anda bukan menggunakan mata itu untuk hal-hal yang tidak baik atau yang negatif, tetapi pergunakanlah mata itu atau juga pola pikir Anda itu untuk hal-hal yang positif. Madu kita ketahui dihasilkan oleh lebah. Nah, madu ini memiliki manfaat ke dalam hidup manusia. Madu dapat dipergunakan untuk tujuan yang positif, untuk meningkatkan kesehatan dan lain-lain. Dan jika Anda ibaratnya lebah tadi menggunakan mata untuk hal yang positif, maka sebaiknya memang Anda menghasilkan hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh dengan kebaikan, bukan seperti lalat tadi. Dalam kehidupan manusia, kita tidak bisa memaksakan orang lain seperti kita. Tetapi jika Anda ingin berkembang, jika Anda ingin berprestasi, maka temanilah orang-orang yang memiliki prestasi. Jika Anda tidak ingin mengupgrade kemampuan Anda, jika Anda selalu merasa bahwa Anda adalah orang yang paling pintar, paling benar dan lain-lain, maka jika Anda bergabung dengan orang-orang yang memiliki karakter demikian, Anda tidak akan bisa berkembang. Saya tahu bahwasanya manusia atau kehidupannya memiliki dua sisi, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, tetapi dari situ kita mengetahui bahwasannya bagaimana mengembangkan diri kita, bagaimana menggunakan mata kita, tergantung dari niat kita. Kita hanya butuh latihan, kita hanya butuh usaha bagaimana mengarahkan kehidupan kita ini menjadi hal yang lebih baik. Lalat dan lebah merupakan dua hewan yang bisa kita contohkan ke dalam hidup manusia sehari-hari. Lalat tadi yang hanya mencari mana yang tidak baik, mana yang jorok, mana yang kurang pantas, mana yang tidak disukai. Itulah representasi dari lalat. Dia menggunakan matanya hanya untuk yang tidak baik saja. Sementara lebah, dia menggunakan matanya untuk hal-hal yang positif, penuh dengan kebaikan ketika mereka berpikir untuk mencapai suatu kesuksesan dengan hasil yang baik melalui usaha yang cukup baik juga, maka
antara lalat dan lebah tadi, Anda memilih posisinya di mana. Saya tidak mengatakan bahwa sifat Anda seperti lalat, tidak mengatakan sifat Anda seperti lebah, tetapi mengenai sifat Anda mengetahui sendiri di mana posisi Anda sekarang. Lalat dan lebah adalah dua binatang yang memiliki karakteristik berbeda. Lalat memiliki ketidakbaikan dengan menggunakan matanya tadi, sementara lebah dia cenderung menghasilkan yang baik dan pergunakan matanya dapat mengarahkan kehidupannya untuk hal-hal yang positif. Saya yakin bahwasanya Anda yang menonton ini akan dapat memilih posisinya di mana. Tetapi sebagai manusia yang baik, tentu sekali kita ingin menjadi seperti lebah tadi, menghasilkan kebaikan, menghasilkan kesuksesan, menghasilkan ketentraman tanpa senantiasa mencari atau juga menjerumuskan orang lain atau juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya yakin bahwasanya sukses itu dimulai dengan berpikir positif. Terima kasih.